Aku tinggal di Cibinong sama keluargaku. Aku juga masih semester 6, kuliah di salah satu universitas di Depok. Dan aku punya keluarga besar dari mamaku yang rata-rata di Jakarta, termasuk nenekku. Jadi setiap lebaran atau ada pemilu, aku sering ke Jakarta sama adik, mama, dan bapak. Waktu itu aku agak lupa. Tapi yang jelas, di bulan Maret aku sakit demam berdarah dan tipes yang mengharuskanku untuk dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu aku dirawat 1 minggu. Setelah 1 minggu, aku merasa badan sudah agak enakan, walaupun gak sepenuhnya sembuh. Akhirnya aku keluar dari rumah sakit, dan itu pas banget 2 hari sebelum lebaran. Di rumah ternyata kondisi badanku lama sekali pulihnya. Akhirnya tanteku, sebut saja Tante Yuni dari Jakarta, telepon nyaranin untuk dirawat di rumah nenekku di Jakarta. Karena di sana juga banyak orang yang bisa ngerawat aku. Cuaca yang gak sedingin di Cibinong juga. Ditambah di sana ada pengobatan alternatif kenalan dari tanteku ini. Karena aku merasa badan yang gak sanggup perjalanan jauh ke Jakarta, akhirnya aku nunda-nunda terus pergi ke sana. Ujung-ujungnya aku ke Jakarta setelah lebaran selesai, pas badan sudah sanggup. Dulu belum seribet sekarang kalau naik kereta, harus tes COVID, vaksin, dan segala macam. Walaupun dulu virus sudah masuk ke Indonesia. Disinilah awal mula hal-hal aneh terjadi. Aku gak bisa pastiin mereka ini maunya apa. Tapi kayaknya tubuh dan mentalku yang lagi lemah banget, jadi mereka ngikutin aku selama di Jakarta. Awalnya aku maksain logis mikirnya, tapi di akhir cerita kayaknya ini sudah ada yang gak beres. Karena aku sendirian ke Jakarta, aku sering banget laporan ke orang-orang terdekat, terutama sama pacarku, yang kebetulan kita LDR-an waktu itu. Jadi kayak orang pacaran pada umumnya, suka ngirim foto lagi di mana dan lagi apa. Awalnya oke-oke saja, pas pacarku ini lihat foto dan segala macem yang aku kirim. Singkat cerita, nyampailah aku di stasiun tujuan akhir, di Jakarta. Di sana masih banyak orang yang mau berebutan pulang kampung. Padahal sudah kelar lebarannya. Stasiun ini nggak rame kayak hari biasanya. Di situ posisinya habis maghrib jam 6 di Jakarta. Dari stasiun aku dijemput kakak sepupuku. Langsung diantarin ke tempat beli obat alternatifnya ini. Nggak expect sih. Sampai sana penjualnya gelagatnya agak aneh. Ngelihatin aku nggak kayak ngelihatin orang-orang pembeli yang lain. Ngomong-ngomong, pengobatan ini bukan pijat gitu-gitu ya, tapi jual sejenis minuman herbal yang harus diracik fresh gitu. Habis beli obatnya, aku cus ke rumah nenekku. Terus kakak sepupuku bilang gini, nggak tahu bercanda apa gimana. "Wi, lu sakit bukannya kurus malah tambah berat." Aku ketawa-ketawa saja dan bilang, "Banyak kempes kali." Aku gak kepikiran aneh-aneh. Sampailah di rumah nenek. Ternyata ada saudaraku, sebut saja Tante Vio. Kebetulan punya bayi yang bakal nginep juga di rumah nenekku sampai beberapa hari. Tapi pas masuk, hawa di rumah nenekku ini agak beda. Aku hafal banget suasana rumah ini. Selain plafon yang tinggi, di sini banyak lubang angin. Harusnya di sini adem, tapi justru sekarang di sini singup atau pengap, lembab, panas, dan sebagainya. Aku sampai tanya, "Habis ada tamu di sini ya, Mbah?" Tanyaku gitu ke nenek. "Ya, itu Tante Vio. Dia juga kemarin datangnya. Belum ada yang datang lagi hari ini," kata nenekku. Aku diem saja. Mungkin akunya yang capean,
dan langsung saja masuk ke kamar nenekku yang sudah disiapin. Aku tidur sama nenekku. Sebelum istirahat, aku mandi. Di situ sudah jam 8:30 malam. Jadi kamar mandi yang aku pakai ini kamar mandi nenekku. Lokasinya di dalam kamar dia. Jadi mbahku saat itu di luar kamar. Kamar itu kosong pokoknya. Di dalam kamar mandi, aku mendengar ada orang yang lagi ngobrol, yang seru banget. Sampai ketawa-ketawa, berisik gitu. Awalnya aku seneng. Ternyata ada keluarga yang datang lagi pra-lebaran. Aku keluar pakai handuk doang, pura-pura ambil baju. Pas aku lihat ternyata sepi, gak ada siapa-siapa di dalam kamar. Hening. Aku penasaran. Akhirnya keluar kamar ngintip dari pintu kamar. Ruang tengah dan ruang tamu pun kosong. Kayaknya bener lagi pada di teras atau di kamar masing-masing. Aku lanjut mandi cepet-cepet karena hawanya juga sudah gak enak. Karena sudah capek banget aku tidur dan kebangun jam 3-an. Sebelum bangun aku mimpi melihat sosok siluet cahaya terang, bentuk manusia. Posisinya dia duduk di TV nenekku sambil makan sesuatu. Waktu aku dekati, sosok itu ngulurin tangannya, yang di sana dia nawarin buah, salak, sama jeruk. Sebenarnya aku pengen ngambil tapi terlalu lama mikir. Ditarik lagi tangan sosok itu, dan gak lama dia pergi. Akhirnya aku bangun. Gak ngerasa pengen pipis, lapar, atau ketakutan. Akhirnya aku ke dapur buat ambil minum. Di dapur, aku minum sambil agak bengong-bengong liatin meja makan. Di situ aku lihat satu tampan kecil. Isinya buah jeruk busuk dan salak yang sudah berlendir. Awalnya lihat bingung kenapa masih disimpan buah ini. Tapi akhirnya aku merinding bukan main. Pas lihat di sebelahnya ada buah pisang yang masih sehat, nggak busuk. Ya, aku langsung mikir, buah jeruk dan salak itu betul-betul dipegang atau dimakan sosok siluet yang ada di mimpiku. Itu logikaku saja, karena satu tambah sama pisang, tapi pisangnya nggak apa-apa. Pengen bergerak tapi rasanya untuk nelan air yang aku minum pun susah. Keringat dingin langsung menjalar di tubuhku. Sampai akhirnya tenagaku kuat. Aku lari sejadi-jadinya. Oh iya, aku tidur sama nenekku. Mungkin waktu aku loncat ke atas kasur, nenekku agak kebangun. Sampai paginya nenekku tanya, "Kenapa semalam kamu?" Aku cuma pura-pura bingung, biar gak bahas kejadian semalam. Aku jadi takut ke dapur. Tapi akhirnya siang itu aku memberanikan diri ke dapur karena dorongan lapar. Aku lihat seluruh meja makan. Jeruk dan salak semalam gak ada di tambah kecil itu. "Tante, jeruk sama salak semalam kemana?" Tanyaku ke Tante Vio yang lagi siapin susu untuk anaknya. Sebelum Tante Vio jawab, harapanku Tante Vio menjawab gini, "Lah, sejak kapan ada salak sama jeruk di sini? Atau seenggaknya, ya udah habis dimakan." Aku berharap kejadian semalam cuma halusinasi saja. Tapi dibuang tadi sama nenek, kan busuk, jawab Tante Vio. Makin fix pikiran jelekku kalau yang semalam itu betulan terjadi, dan kayaknya bukan mimpi biasa. Dari situ badanku mulai gak enak lagi. Mungkin karena shock yang bertubi-tubi dan semalam aku mandi pakai air dingin. Belum selesai panik, aku cek HP yang maksudnya mau berkabar dengan pacarku. Di sana aku lihat dia beberapa kali chat. Di chatnya dia bilang di foto yang aku kirim ada keanehan, terutama pada foto gerbong belakang kereta pas pulang kampung, alias kereta sebelah yang aku tumpangi. Di sini pacarku kirim gambar ini. Aku langsung merinding lagi.
Dan beberapa kali zoom foto itu, ngebuat ngeyakini diri sendiri kalau itu bukan sosok pocong. Aku cuma bisa nenen ludah berkali-kali, tanpa mau cerita ke siapapun. Aku orang yang malas banget mikirin hal mistis. Jadi, aku cuma beradu argumen sama pacarku saja. Dan dia juga akhirnya bisa menenangkan aku, kalau mungkin itu cuma bayangan atau benda putih yang digantung. Singkat cerita, sudah masuk waktu maghrib, alias hari kedua di rumah nenek. Aku benar-benar dibuat bingung. Bahkan, orang seisi rumah dibuat bingung. Jadi, sore itu sepupuku Januar 8 bulan selesai dimandikan mamanya atau Tante Vio dan ditidurin di ruang TV sendirian. Tante Vio-nya nyiapin makanan di dapur sama nenek dan Tante Yuni. Posisinya di rumah cuma ada aku, nenek, Tante Vio, Tante Yuni, dan anaknya Tante Vio. Suami Tante Vio, om kandungku, lagi pergi ada keperluan. Aku di kamar nenek, main HP dan santai-santai saja. Pintu kamar juga aku tutup. Tiba-tiba, aku mendengar suara Tante Vio dari arah dapur bilang, "Tawa-tawa aja si Dede, betah ya?" Sambil teriak. Tante Vio mulutnya emang agak cublak, alias suaranya kenceng banget. Aku masih biasa saja. Nggak lama, ada suara omku di ruang TV lagi main sama anaknya. Aku masih biasa saja, main HP. Sampai ada suara benda jatuh kenceng banget, disusul suara anak Tante Vio yang nangis. Aku cepat-cepat keluar dari kamar, langsung ke ruang TV. Aku melihat di situ Tante Vio yang langsung gendong anaknya, dan Tante Yuni yang sesumbar bilang, "Gimana sih ini Ilham?" Ilham itu nama omku. Masih untung gak kena kepala. Sambil memungut botol sirup setengah pecah yang entah dari mana sumbernya. Aku masih keheranan dan melihat sekeliling ruangan, berusaha memikir logis dari mana botol itu. Posisi sepupuku ini jauh dari meja, bahkan lemari. Gak mungkin botol sirup sampai ada di situ kalau bukan dibawa sama manusia. Di situ entah keluargaku gak ada yang sadar dari mana botol itu, atau memang sudah tahu ini gak beres tapi pada diam-diam saja. Aku pun memilih untuk diam saja. Akhirnya sepupuku sudah agak tenang. Aku balik ke kamar dan tanteku balik ke dapur. Gak lama dari situ aku mendengar suara motor. Itu omku. Aku yang langsung konek ke kejadian tadi, langsung lari ke teras dan nyerbu omku dengan pertanyaan, "Ini baru pulang? Gak lihat nih kehujanan? Di Jakarta Timur hujan. Ngapain udah pulang terus pergi lagi?" "Om bener-bener baru pulang nih," kata omku. Aku dan omku akhirnya masuk ke rumah. Omku masih mengenakan jas hujan, pergi ke dapur untuk ke kamar mandi ngelepas jasnya. Waktu masuk ke dapur, aku bisa jelas banget lihat muka heran dari tante-tanteku dan nenekku. "Ham, lu baru sampai ya?" kata Tante Yuni. "Iya, tadi di Jaktim hujan. Ternyata sampai sini kering. Kenapa sih?" kata omku yang juga kebingungan. "Tadi si Januar main sama siapa dong?" kata Tante Yuni. "Tadi jelas banget aku di kamar denger suara om loh yang lagi main sama Januar," kataku yang langsung diiyakan Tante Vio juga. "Iya mas, aku kira tadi juga kamu sudah pulang," jelas Tante Vio. Karena makin gak karuan perasaan kita, akhirnya makan malam kita santap tanpa nikmat. Nenekku akhirnya nyuruh kita untuk sholat isya bersama dan dilanjut tadarusan sebentar. Malam itu kita lupain kejadian yang barusan dan berusaha biasa saja, biar besok pagi kami evaluasi. Aku akhirnya cerita kejadian ini ke pacarku. Aku punya firasat ini ada sangkut pautnya dengan foto dan sosok yang ada di mimpiku kemarin malam. Tapi segalanya dibantah sama pacarku.
kalau itu tidak bersangkutan. Tanpa alasan yang logis juga. Tapi aku paham mungkin dia gak mau memperkeruh keadaan. Malam itu aku tidur normal dan bangun sedikit lebih cepat, sekitar jam setengah 6 pagi. Aku lihat HP dan scroll HP sebentar. Tanpa sadar, aku ketiduran lagi, sekitar jam 7. Di tidurku yang kedua ini, aku mimpi yang aneh lagi. Aku melihat di kaki kasur nenekku ada bapak-bapak pakai baju rapi. Warnanya biru dongker dan ada sedikit ornamen emas di pundaknya. Rambutnya kelihatan coklat emas, kulitnya pun pucat. Aku bingung siapa orang ini. Keluargaku Jawa, gak ada satupun di antara kita berkulit cerah pucat. Semua sawo matang dan rambutnya hitam. Mungkin orang ini sadar aku kebangun. Dia pun perlahan menunjukkan mukanya. Seorang laki-laki bule melihat datar ke arahku. Aku takut, tapi gak bisa menggerakkan badanku sedikit pun. Dalam hati, ini orang mau apa sih? Tapi aku lihat dari gerakan bibirnya seolah dia mau bicara. Dan dia bicara tapi gak kedengeran ngomong apa. Lama dia diam menatap aku tanpa makna. Mataku juga seolah dipaksa untuk memandang wajahnya yang dingin. Waktu badanku bisa digerakkan, aku bangun. Kagetnya, ini sudah jam setengah 11 siang. Terasa waktu mimpi tadi cepat banget. Tapi ternyata aku sudah tidur lagi selama 4 jam. Aku cepat-cepat bangun dan bantu nenekku beraktivitas. Ya, aku juga gak enak sudah nginep tapi kerjanya cuma tidur. Di tidur aku yang panjang ini berasa kayak masih capek. Apa ini aku betul-betul belum pulih? Tapi benar-benar lemes dan badan pada linu. Aku yang sok kuat ini akhirnya cerita ke nenekku. Setelah cerita sampai akhir, nenekku cuma ketawa dan menepuk pundakku beberapa kali. Dia nyuruh aku untuk sholat zuhur. Aku nurut saja. Selesai sholat, nenekku kembali nenangin aku supaya jangan terlalu dipikirin. Jangan takut sama jin atau semacamnya. Itu hal biasa, katanya. Aku agak gak puas sama jawaban nenekku. Sorenya di hari itu, aku beli lagi minuman obat alternatif itu. Kemarin aku beli minumnya 45.000. Tapi ini jadi 55.000. Aku bilang sama penjualnya. Gak kelebihan pak naiknya, kataku agak bingung dan kesal. Mbak, ini minumannya sudah saya kasih beberapa rempah tambahan. Nanti setelah minum ibadah ya, zikir dan ngaji. Kalau bisa nanti minta ditemani sama orang-orang sekitar. Jangan pernah sendirian ya, kata penjualnya sambil terus meminta maaf. Aku jadi agak gak enak. Sebetulnya kenapa harus ditambah rempah dan gak boleh sendirian? Aku tanya lagi dengan penjualnya, kenapa bisa begitu? Kata penjual minuman ini, Mbak fisiknya lemah, gitu juga batinnya. Jadi mungkin Mbak habis pergi jauh ada yang ikut. Tapi Mbak masih selalu sadar dan gak kesurupan karena Mbak punya penjaga yang mungkin gak gitu kuat, tapi mampu melindungi. Jelas penjual itu. Aku yang masih gak paham, tapi antrian di belakang masih banyak. Ya udah, aku kasih uangnya dan pulang ke rumah nenek. Sampai di rumah aku minum yang tadi aku beli. Aku sholat dan zikir. Aku ikuti perintah penjual tadi. Aku merasa agak enakan mulai sore itu sampai besoknya. Tapi ternyata gangguan gak berhenti sampai di hari berakhir sebelum aku pulang. Aku pulang karena benar-benar sudah gak tahan dan kesel banget harus berhadapan sama hal mistis. Baru juga sembuh, harus ada urusan lain lagi. Jadi malam sebelum aku pulang, aku lihat ada banyak sekali kecoa. Kayak hama karena banyak banget.
ngumpul di bawah kolong kursi ruang TV. Ngomong-ngomong, kursinya kayak kursi makan yang tinggi dan ada busa di dudukannya. Aku yang geli banget di situ langsung teriak manggil omku untuk basmi kecoaknya. Omku pun sempat kesel karena mungkin di antara kami ada yang buang sampah makanan sembarangan. Tapi gak ada satupun yang mengaku. Ketika sudah bersih, beberapa jam kemudian di kolong bangku itu ada lagi kecoak yang mengerubung. Karena kesal, kita sepakat gak ada yang boleh duduk di kursi itu, supaya kecoak gak balik lagi. Sudah dipasang kapur baru juga. Sampai tengah malam, aku mendengar Tante Yuni teriak. Kita semua serempak keluar kamar ngelihat ke arah ruang TV. Benar saja, Tante Yuni melihat di situ kecoaknya balik lagi. Bahkan kapur barusnya seolah gak mempan ngusir kecoak itu. Kita rame-rame di ruang TV bertanya-tanya. Sama kejadian beberapa hari ini yang aneh. Sampai omku bilang, "Nih ada bekas dudukan. Pasti ada yang suka buang sampah di kolong kursi." Kata omku kesal. "Ya lo lihat sendiri Ham. Tadi kan lo keluar serempak. Gua juga baru lewat mau ke kamar mandi. Gue gak duduk di sini," kata Tante Yuni. Kita semua diam. Aku cuma mandangin lekukan di busa kursi itu seperti bekas diduduki seseorang. Karena sudah capek seharian kami beraktivitas, selesai bersihin kursi itu kita semua langsung tidur. Pagi harinya omku bengong di depan kursi itu. Beberapa kali memegang bagian busanya. Aku tanya, "Kenapa om? Rusak?" "Ini busa kalau dipencet balik kok." "Ini kenapa lekukan duduknya masih awet dari semalam ya?" kata omku dengan polosnya. Aku yang langsung mikir kemana-mana, langsung pingsan saat itu juga. Bangun-bangun sudah sore, dan di situ aku lihat adik laki-lakiku menjemput. Aku yang langsung siap-siap mengemas baju dan pulang malam itu juga ke Cibinong. Sebelum pulang, omku nyaranin hal yang sama untuk terus berdoa dan zikir. Jangan sampai bengong, dan selalu ditemani kecuali waktu tidur. Omku juga bilang, waktu aku pingsan dan dibopong ke kamar, Tante Vio yang lagi gendong Januar ikut menyaksikan. Januar di situ nangis kejer banget, sambil nunjuk-nunjuk ke arah kursi itu. Omku berasumsi ada sesuatu yang duduk di atas kursi itu, tapi entah apa. Akhirnya karena kesal, omku membuangnya. Entah di mana kursi itu sekarang. Dan omku nelpon adikku satu-satunya ini untuk menjemput aku juga. Aku pokoknya harus pulang dijemput. Gak boleh sendirian naik kereta. Oh iya, setelah itu beberapa bulan kemudian nenekku berani cerita soal apa yang terjadi sama aku. Nenekku bilang hal yang sama dengan tukang minuman herbal yang aku beli. Katanya aku diikuti sama sosok penghuni yang ada di stasiun tujuan akhir itu. Stasiun ini ada dari zaman Belanda. Bangunannya masih dilestarikan. Bahkan bunkernya pun masih dijaga dan dirawat. Sampai sekarang, aku nggak tahu apa maksud sosok yang ngasih aku buah, salak, dan jeruk. Dan aku juga berasumsi kalau sosok bule yang aku lihat dalam mimpi itu adalah yang aku lihat dari stasiun sampai ke rumah nenekku.